Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu Korps Mubalighot Aisyah Kota Malang yang kami hormati, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi yang mana pada sampai hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan, sehingga kita pada hari ini masih bisa belajar bersama dalam kajian CMA sore hari ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembacaan buku Kuliah Ulumul Quran karya Profesor Dr. Yunahar Ilyas LCMA bab 14 tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita langsung pada poin D. Kenapa terjadi pengulangan kisah? Dari aspek penyajiannya, kisah-kisah dalam Al-Quran dapat dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kisah yang disajikan dalam satu surat atau bagian surat saja, tidak disebutkan lagi pada bagian yang lain, seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam sepenuhnya disampaikan dalam surat Yusuf, walaupun nama Nabi Yusuf disebut juga satu kali dalam surat Al-An'am ayat 84 dan satu kali dalam surat Ghafir ayat 34, tetapi hanya sekedar menyebut nama saja, sedangkan kisahnya sepenuhnya dalam satu surat yang dinamai dengan nama beliau sendiri. Contoh lain, kisah Ashabul Kahfi sepenuhnya diceritakan dalam surat Al-Kahfi. 2. Kisah-kisah yang disebutkan berulang dalam beberapa tempat dalam surat yang berbeda dengan bentuk dan gaya pengungkapan yang berbeda. Misalnya, dalam satu surat disebutkan secara ringkas, sementara pada surat lain diceritakan panjang lebar, atau dalam satu surat dikisahkan satu aspek, pada bagian yang lain diceritakan aspek yang lain pula. Tentu saja pengulangan kisah tersebut bukanlah bersifat sia-sia tanpa ada manfaat atau hikmahnya. Lalu apa hikmahnya? Hikmah dari pengulangan itu antara lain adalah yang pertama, menunjukkan balaghah Al-Quran yang tinggi karena kisah yang sama diungkapkan secara variatif. 2. Menunjukkan mukjizat Al-Quran karena satu makna dapat diungkapkan dalam berbagai bentuk susunan kalimat yang tidak dapat ditandingi oleh sastrawan Arab manapun. 3. Menunjukkan betapa pentingnya pesan yang dibawa oleh kisah, sehingga sebuah kisah diungkapkan berulang kali dengan bentuk yang berbeda-beda. 4. Pengungkapan sebagian dari sebuah kisah di satu tempat, sementara di tempat lain tidak disebutkan sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan. Apakah kisah-kisah Al-Quran ada yang fiktif? Berbeda dengan karya sastra yang dibuat oleh sastrawan, kisah-kisah dalam Al-Quran semuanya adalah kebenaran, faktual, dan sesuai dengan sejarah. Tidak ada satupun yang bersifat fiktif. Kebenaran semua kisah yang diungkapkan oleh Al-Quran itu didasarkan kepada keyakinan bahwa semua firman Allah dalam Al-Quran adalah kebenaran yang datang dari Allah yang Maha Benar.
Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 170, yaitu yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu qad ja'akumur rasulu bil haqqi mir rabbikum. Artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul atau Muhammad itu kepadamu dengan membawa kebenaran dari Tuhanmu. Juga di dalam surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq. Artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran. Di samping secara umum semua firman Allah dalam Al-Quran adalah kebenaran, Allah juga menegaskan secara khusus bahwa kisah-kisah yang disampaikan di dalam Al-Quran adalah kebenaran, seperti dalam firman Allah berikut ini yang tercantum dalam surat Ali Imran ayat 62. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna hadza lahuwal qasasul haqq. Wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Artinya, sesungguhnya ini adalah kisah yang benar dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Demikian pula tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Artinya, kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambah pula untuk mereka petunjuk. Demikian juga yang terdapat di dalam surat Al-Qasas ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Natslu 'alaika min naba'i Musa wa Fir'auna bil haqqi liqaumin yu'minun. Artinya, kami membacakan kepadamu sebagian dari kisah Musa dan Fir'aun dengan benar untuk orang-orang yang beriman. Surat Ali Imran ayat 62 di atas disampaikan dalam konteks kisah Nabi Isa alaihissalam yang dibacakan oleh Nabi dalam dialog dengan pemuka Nasrani dari Najran yang datang ke Madinah. Al-Kahfi 13 diungkapkan dalam konteks kisah Ashabul Kahfi, dan Al-Qasas 3 sebagaimana terbaca dalam ayat adalah penegasan tentang kebenaran berita atau kisah tentang Nabi Musa dan Fir'aun. Sangat jelas dan tegas sekali dinyatakan dalam ayat-ayat yang dikutip di atas bahwa semua yang diungkapkan oleh Al-Quran termasuk kisah-kisah adalah kebenaran. Artinya, kisah-kisah yang diungkapkan Al-Quran tentang Nabi dan Rasul, pribadi dan tokoh, umat dan peristiwa adalah fakta, bukan fiktif, bukan dongeng atau hanya sekedar karya sastra yang sengaja diciptakan untuk menyampaikan pesan-pesan moral dan pelajaran tertentu. Pendapat berbeda dikemukakan oleh Muhammad A-Khalafullah yang hidup pada tahun 1916 sampai 1997
dalam disertasinya Al-Fannul Qasasi fil Qur'anil Karim. Menurut Khalafullah, yang dimaksud dengan kebenaran cerita itu adalah tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh Al-Quran itu, bukan pembenaran atas unsur-unsur sejarah yang ada dalam kisah tersebut. Jadi pesan-pesan moral, agama, dan kebaikanlah yang sebenarnya menjadi tujuan pokok Al-Quran mengisahkan sebuah cerita. Tidak hanya berbeda, Khalafullah menyalahkan semua mufassir yang menyatakan bahwa semua kisah dalam Al-Quran adalah fakta sejarah yang diungkap untuk menjadi pelajaran dan petunjuk bagi umat manusia. Khalafullah menulis, sebab utama yang membuat para penafsir terjebak ke dalam posisi yang demikian fatal dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran adalah karena kesalahan mereka dalam menggunakan metodologi. Selama ini metodologi yang umum dipakai untuk mempelajari tafsir kisah-kisah Al-Quran adalah melalui pendekatan sejarah atau historis. Artinya, mereka membaca kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut sebagaimana mereka membaca teks-teks sejarah. Padahal yang lazim digunakan untuk menangkap pesan-pesan dari kisah-kisah Al-Quran adalah dengan membacanya sebagai teks-teks keagamaan dan teks-teks sastra yang memiliki keindahan dan keistimewaan sendiri. Justru disitulah letak kesalahan utama Khalafullah, menilai kisah-kisah dalam Al-Quran sama saja dengan karya-karya sastra lainnya, di mana karya sastra tidak harus selalu berisi fakta sejarah. Bisa saja hasil imajinasi, dongeng, mitos, atau fiksi. Pandangan Khalafullah ini bertentangan langsung dengan banyak ayat seperti yang sudah dikutip di atas. Semuanya menyatakan kisah-kisah Al-Quran itu kebenaran, fakta, bukan fiktif. Untuk memperkuat pandangannya bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran bukan fakta sejarah, Khalafullah mengatakan dalam kisah Ashabul Kahfi, jika memang benar fakta, kenapa Allah ragu-ragu menyebutkan berapa lama mereka berada dalam gua? Kenapa tidak disebutkan saja angka yang pasti? Kenapa harus disebut dan mereka tinggal dalam gua 300 dan ditambah 9 lagi? Surat Al-Kahfi ayat 35. Rupanya Khalafullah tidak mengetahui rahasia kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebut saja angka yang pasti 300 atau 309 tahun, sehingga dia menjadikannya sebagai argumen untuk membuktikan bahwa kisah-kisah Al-Quran bukan fakta sejarah. Padahal ayat tersebut merupakan salah satu mukjizat Al-Quran dari aspek ilmu pengetahuan. 300 adalah angka menurut perhitungan kalender miladiah dan 309 tahun menurut kalender hijriah. Penanggalan syamsiah yang dikenal dengan Gregorian kalender yang baru ditemukan pada abad ke-16 itu berselisih sekitar 11 hari dengan penanggalan Komariah, sehingga tambahan 9 tahun yang disebut oleh Al-Quran adalah hasil perkalian 300 kali 11 hari sama dengan 3.300 hari atau sekitar 9 tahun lamanya. Jadi jelas penyebutan 300 dan ditambah 9 lagi bukan karena Allah ragu-ragu atau tidak tahu angka pastinya. Justru disitulah letak ketelitian dan kecermatan Al-Quran. Tidak ada argumen kuat Khalafullah untuk membuktikan bahwa kisah-kisah Al-Quran adalah hanya sekedar fiksi, bukan fakta sejarah, selain daripada klaim sepihak semata tanpa dasar. Disertasi
Khalafullah memang telah menimbulkan kontroversi yang tajam di tahun 1367 Hijriah di Mesir. Banyak pihak mengecamnya, termasuk Profesor Ahmad Amin, salah seorang anggota tim pengujinya. Bahkan Ahmad Amin menilai disertasi itu berbahaya. Mana Al-Qotton juga menolak keras pandangan Khalafullah. Seorang muslim yang benar, tulis Qotton, adalah orang yang beriman bahwa Al-Quran adalah firman Allah, suci dari ungkapan sastra yang tidak memperhatikan realitas sejarah. Kisah-kisah Al-Quran adalah realitas sejarah yang diungkapkan dengan gaya bahasa yang indah dan mempesona. Demikianlah ibu-ibu yang dirahmati Allah, pembacaan buku Kuliah Ulumul Quran bab 14 tentang kisah-kisah dalam Al-Quran. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan keislaman kita dan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.